Halo guys, selamat datang kembali di channel Bapak Samuel. Hari ini saya ada tugas jadi dosen penguji sidang skripsi mahasiswa di kampus. Sekarang masih sekitar jam 8 pagi, suasana di ruang dosen masih sepi-sepi saja. Tapi tidak apa-apa, yang penting tetap semangat, tetap menyala. Seperti biasa, sebelum sidang dimulai, saya baca-baca dulu laporan tugas akhir yang sudah disusun oleh mahasiswa. Sekalian, saya kasih catatan dan beberapa koreksi yang nanti akan saya sampaikan saat sidang berlangsung. Jadi, secara garis besar, tujuan sidang skripsi ini bukan untuk mencari kesalahan mahasiswa, tapi untuk menguji sejauh mana pemahaman mereka terhadap penelitian yang sudah dikerjakan. Mulai dari isi laporan, metode yang digunakan, sampai bagaimana mereka mampu menjelaskan dan mempertahankan hasil penelitiannya di hadapan para dosen penguji. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pencahayaan buatan pada ruangan kelas kampus YAI sebagai objek penelitian dalam menganalisis pencahayaan buatan pada ruangan kelas kampus YAI. Karena pencahayaan buatan pada kampus YAI menjadi pedoman penting dalam penelitian ini. Rumusan masalah: bagaimana pengukuran pencahayaan buatan pada ruangan kampus YAI? Penguasaan materi ya, penguasaan materinya Mas Abner terhadap apa yang sudah dikerjakan atau apa yang sudah diteliti sampai dengan pembuatan laporan ini. Jadi pertama, jangan sampai Mas Abner, saya bertanya tim kayak siapa juniornya Mas Abner bilang, aduh pertanyaan Bapak cuma Bapak dan Tete Manis yang tahu atau Bapak dan Tuhan yang tahu. Justru saya sebaliknya, nanti saya mau tulis di sini. Kau punya tugas akhir hanya kau dengan Tuhan yang tahu. Saya mau tulis nanti di sini kalau Bapak tidak bisa jawab, tuh. Oke? Jadi gitu ya. Jangan tegang ya. Ya. Manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian. Ini saya nggak ngerti nih. Manfaat penelitian nomor 2 yang di halaman 3. Manfaat penelitian, hasil penelitian ini bermanfaat untuk keamanan kampus. Maksudnya keamanan kampus seperti apa nih? Nah, yang just dengan penelitian kamu hubungannya dengan paku-paku ke ruang kerja itu apa? Kan kamu melakukan penelitian nih. Terus kalau kamu bilang dengan manfaat keamanan kampus ada paku, ada itu loh, itu hubungannya di mana? Ya, maksud hasil penelitian ini bermanfaat untuk keamanan kampus. Nah, itu saya nggak tahu keamanan kampus. Kalau kamu bilang tadi ada paku-paku lah, itu bukan urusan kamu, itu urusannya orang proyek sana tuh, ya kan? Jadi ya ini tolong diperhatikan, maksudnya ini saya nangkap ini memberikan tuh manfaat untuk keamanan kampus, ya. Kemudian terus yang ditinjau pustaka, nah ini pengutipan ini ya, pengutipan daftar pustaka, apa yang kamu kutip selalu harus ada di daftar pustaka ya. Nah, kalau bagusnya ya, pada saat kamu penulisan ini menggunakan, kalau di Word tuh ada namanya Mendeley atau apa itu, yang biasa langsung terkonek ya. Jadi langsung secara sistematis apa yang kamu kutip langsung dia daftar pustaka langsung sudah tertulis dengan sendirinya, ya, tergantung kita mengatur formatnya, format apa kan. Nah, seperti ini, kamu ada kutip sini menurut Frick 2007 loh, di halaman 5 yang kamu kutip di tinjauan pustaka nih. Ada Frick 2007. Nah, saya cocokin kembali di daftar pustakamu, tidak ada nama Frick di situ. Di sini di daftar pustakamu nggak ada yang bernama Frick. Ya. Paham nggak maksudnya itu? Ya kan? Frick, maksudnya Frick ini 2000 tahun ini apa yang kamu ambil dia, jurnal apa yang kamu ambil atau buku apa yang kamu ambil. Nah, ini sedangkan tidak ada. Nah, itu sebenarnya tadi. Ini mungkin kamu manual kan? Ya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai sudah, karena gini, makanya kan kalian tuh jangan ditulis manual. Nah, paling bagus tuh gunakan fitur yang sudah disediakan oleh Microsoft Word kayak gitu kan. Jadi supaya ketika kita mengutip ada yang kelewatan, jadi langsung kita otomatiskan di daftar pustaka langsung dia muncul ya. Kayak gini kan kelewatan jadinya, itu kamu nggak lihat ada kamu mengutip kata-kata dari Frick ya, sedangkan di daftar pustaka kamu tidak tulis si Frick ini di buku apa yang kamu ambil ya. Jadi apa yang kamu kutip harus ada juga di daftar pustaka ya. Terus penulisan laporan. Oke, itu tadi bahasa penulisan. Sekarang saya masuk ke ini ya, penguasaan materi ya. Nah, sekarang saya mulai di diagram alir ya. Ini kan kamu bilang mulai dari mulai
kemudian langkah kedua studi literatur, kemudian ketiga pengumpulan data, kemudian keempat uji validitas berdasarkan standar deviasi dan korelasi Pearson. Nah ini saya mau tahu standar, kenapa kamu pakai uji validitas menggunakan standar deviasi dan korelasi Pearson ya? Coba. Dan sini kamu tulis uji validitas berdasarkan standar deviasi toh, dan korelasi Pearson. Nah ini, atau enggak, itu gini, tahu enggak standar deviasi itu maksudnya apa? Metode standar deviasi atau ya itu standar deviasi. Kenapa kamu jadikan itu sebagai uji validitasmu dengan standar deviasi? Ataukah kamu begini, penggunaan standar deviasi contohnya seperti apalah? Ya, standar deviasi itu biasanya dipakai untuk, biasanya itu apa? Hah? Simulasi? Simulasi bagaimana? Jadi kita menggunakan lampu, Ah, lalu lagi dikasih buat lampu. itu standar deviasi. Kita pakai punya korelasi. Oke, standar deviasi. Jadi gimana? Standar deviasi bagaimana? Kan begini, standar deviasi kan begini, biasa itu ya paling sering tuh mungkin kayak beton, sampel banyak itu untuk uji konsistensi sampel atau apa yang kita gunakan ya. Misalnya sampel, ada berapa sampel beton ya dengan mutu misalnya 20 ampere atau 20 ampere, ada 5 sampel. Nah, sampel 1 25 ampere, sampel kedua 20 ampere, sampel ketiga mungkin 24 ampere. Nah, kita lihat disitulah standar deviasinya tuh besar atau kecil. Itu untuk uji konsistensinya antara sampel-sampel. Nah, sekarang kalau dari pengertian itu kamu gunakan di dalam penelitianmu enggak? Itu cara gunakan tuh apa bukan maksud daripada standar deviasi. Jadi uji konsistensi. Nah sekarang kamu gunakan nggak di penelitianmu standar deviasi ini seperti apa ini? Atau kau coba jelaskan caramu ini dulu, caramu kau ambil data bagaimana? Ambil data dulu. Kau datang ke lokasi. Jadi kan kemarin waktu kalau nggak salah, seingat saya belum jadi tuh gedungnya tuh. Sekarang sudah pas tepat tuh. Nah, kau masuk ke sana, terus apa yang kau lakukan? Hah? Bidang kerjanya baru kita ini masukkan dan taruh alatnya di bawah lampu. Hah? Lalu kita lihat dia punya hasil. Bisa contoh ini kan ruangan ada lampu, ada 5 nih, ada berapa? 5, 7 nih. Nah bagaimana? Jadi taruh kursi, alatnya taruh di situ. Terus sudah baca alat luxmeter itu. Nah angkanya berapa dibaca baru kau catat.